Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Pututasari. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2023L. Di sini saya akan berbincang dengan salah satu bapak guru saya sewaktu SD dahulu. Dan kini sudah terhubung dengan Bapak Jaka Susilo SPD yang sudah terhubung online dengan saya, dan berikut perkenalan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Susilo. Saat ini mengajar sebagai guru kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 1 Pakis Baru di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Saya memulai berprofesi sebagai seorang guru dimulai sejak tahun 2006. Saat itu, saya masih berstatus guru wiyata bakti atau guru tidak tetap di SD Negeri 3 Kasihan, yang tepatnya itu di Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Timur. Kemudian sejak tahun 2009 saya diberikan amanah untuk menjadi seorang guru yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, itu di SD Negeri 3 Jedeslor, tepatnya di Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada waktu tahun 2014 sampai sekarang saya bertugas di SD Negeri 1 Pakis Baru. Kemudian untuk tempat tinggal, saya aslinya itu dari Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu tadi teman-teman perkenalan dari Bapak Jaka Susilo SPD yang kini beliau mengajar di salah satu sekolah SD Negeri 1 Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Dan kebetulan Bapak Jaka Susilo ini juga salah satu bapak guru saya sewaktu SD, teman-teman. Kemudian Bapak, apakah sejauh ini selama Bapak mengampu mata pelajaran PPKN di SD terdapat kendala ataupun tantangan Bapak khususnya di SD Negeri 1 Pakis Baru, Bapak? Tantangan yang muncul pada saat saya menjadi guru PPKN di SD diantaranya adalah yang pertama, yaitu tantangan tentang era globalisasi. Di era global, tugas guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu semakin berat. Karena apa? Secara langsung maupun tidak langsung, globalisasi akan berpengaruh pada pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. Globalisasi ini memiliki dampak yang positif, juga ada dampak yang negatif. Dan siswa pada dasarnya tidak mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi. Dan siswa apabila tidak memiliki moral dan etika yang baik, bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi ini. Sehingga perilaku siswa nanti menjadi kurang baik. Tentunya dengan adanya globalisasi ini, tugas guru PPKN untuk membentuk perilaku siswa yang baik itu tidak mudah. Itu tantangan pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah seorang guru itu harus dapat menjadi suri teladan dalam menghadapi berbagai keadaan. Karena apa? Karena seorang siswa itu membutuhkan sosok yang bisa menjadi teladan atau contoh. Di sisi lain, banyak sekali virus-virus dan racun-racun yang disebarkan oleh beberapa figur-figur oknum-oknum politik, oknum pemerintahan, baik dari kalangan artis dan lain-lain, yang seharusnya publik figur tersebut dapat memberikan contoh, malah melakukan tindakan yang salah. Di antaranya adanya ketidakjujuran, adanya ketidakberakhlakan, munculnya berita-berita korupsi, dan ada beberapa oknum-oknum yang
kecenderungannya itu mementingkan kepentingan pribadi, dan itu semua bertolak belakang terhadap materi dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah diajarkan di sekolahan. Jadi peran seorang guru selain bisa memberikan materi dengan baik, harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Tentu itu tidaklah mudah. Kemudian yang ketiga, itu adalah tantangan yang kami hadapi adalah penilaian yang biasa sering dilakukan seorang guru itu biasanya hanya bertumpu pada aspek kognitif saja, dan kadang-kadang menghasilkan produk anak-anak yang pintar mengerjakan soal-soal PKN, namun sikap dan perilakunya sangat tidak linear. Contoh, anak tahu apa artinya hemat dan jujur, namun dalam kesehariannya justru senang adu boros dan sering menipu. Nah, tentunya itu menjadi tantangan sebagai seorang guru untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan kognitif bagus dan disertai dengan sikap-sikap yang baik juga. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah menurunnya nilai-nilai toleransi dalam masyarakat umumnya di Indonesia. Contohnya ada beberapa kejadian-kejadian bentrok antar kelompok, entah itu antar suku, entah itu antar perguruan silat, entah itu antar desa, dan itu ditampilkan dalam berbagai media-media informasi. Mungkin itu untuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru saat mengajarkan materi atau pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya di sekolah dasar. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi untuk tantangan sejauh ini selama Bapak mengajar PPKN di SD Negeri 1 Pakis Baru, tantangan terbesarnya mengenai globalisasi ya Bapak, di mana kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong globalisasi semakin meningkat, yang tentunya globalisasi itu tadi tidak hanya membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif yang sempat Bapak sebutkan tadi ya Bapak. Kemudian menjadi seorang siswa tentunya juga harus tidak hanya boleh pintar secara kognitif atau secara mata pelajaran saja, tetapi menjadi seorang siswa harus pintar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Bapak sebutkan tadi. Dan kemudian untuk menjadi seorang guru harus menjadi suri tauladan yang baik kepada siswa-siswinya. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk penerapan Pancasila atau implementasi Pancasila di SD Negeri 1 Pakis Baru itu bagaimana saja ya Bapak? Implementasi konsep dasar Pancasila khususnya di sekolah kami di SDN 1 Pakis Baru itu ada banyak sekali yang kami implementasikan. Contohnya tentang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi yang sudah kami lakukan diantaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di pagi ada doa pagi dan sebelum pulang juga berdoa. Yang kedua yaitu menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan tepat waktu, itu ditandai dengan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang ketiga itu adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah, kemudian saling tolong-menolong meskipun terdapat perbedaan keyakinan atau agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasi yang sudah kita lakukan yaitu diantaranya adalah berbicara dengan perkataan sopan dan santun. Itu persentase besar anak-anak sudah melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua, ditandai setiap hari Senin setelah upacara bendera anak-anak melakukan jabat tangan kepada guru yang ada di SD kami.
Kemudian yang ketiga adalah tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keempat itu tidak membeda-bedakan dalam berteman, entah itu orang kaya, entah itu miskin, entah itu ganteng, entah itu cantik ataupun jelek, semua dianggap sama. Dan tentunya untuk yang sila kedua ini implementasinya ya sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Implementasi yang kami lakukan itu adalah berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, meskipun juga tidak meninggalkan bahasa daerah. Kemudian yang kedua yaitu menjaga lingkungan sekitar agar tetap nyaman, agar tetap tentram, dan tetap asri. Kemudian yang berikutnya, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan agama, dan tidak membeda-bedakan adat. Itu yang ketiga. Kemudian implementasi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi yang sudah kita lakukan itu yaitu menghargai orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Kemudian pelaksanaan pemilihan ketua kelas yang ada di kelas-kelas itu juga implementasi dari sila yang keempat. Kemudian tidak memaksakan kehendak sendiri, itu kami tunjukkan dalam beberapa kegiatan. Salah satunya kemarin itu ada kegiatan karya wisata dengan saya memberikan beberapa objek-objek, kemudian di situ muncullah beberapa perbedaan pendapat di antara siswa. Tetapi perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Antar teman masih saling menghargai. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai peran pemimpin baik di kelas, di keluarga maupun di masyarakat. Dalam hal ini teman-temannya sangat menghargai sekali sosok dari ketua kelas mereka masing-masing. Kemudian yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kami tandai dengan beberapa kegiatan yaitu tentang pengumpulan koin, yang koin-koin itu nanti kita salurkan kepada saudara-saudara atau tetangga di sekolah sini yang memang belum mampu. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak orang lain, dan yang ketiga adalah menghargai hasil kerja orang lain. Itu adalah contoh-contoh implementasi konsep dasar dari Pancasila di Sekolah Dasar Negeri 1 Pakis Baru. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bahwasanya penerapan Pancasila di SD Negeri 1 Pakis Baru tentunya dari sila pertama hingga kelima terlaksana dengan bagus sekali. Bahwasanya di SD Negeri 1 Pakis Baru juga menerapkan sholat zuhur bersamaan dan juga tolong menolong, tanggung jawab, musyawarah, dan tadi juga ada program menarik sekali teman-teman. Bahwasanya SD Negeri 1 Pakis Baru memiliki program mengenai tentang pengumpulan koin, di mana koin-koin tersebut nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar SD Negeri 1 Pakis Baru. Wah, menarik sekali. Semoga kedepannya program ini semakin lancar dan semoga SD Negeri 1 Pakis Baru semakin sukses. Dan baik, kemudian untuk implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika Bapak di SD Negeri 1 Pakis Baru sendiri bagaimana ya Bapak? Implementasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 di sekolah dasar. Implementasi UUD 45 di sekolah kami itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah ya berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian menghargai perbedaan dalam bergaul bersama teman. Tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan faktor pembeda yang lain. Kemudian berikutnya mentaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah, saling menghormati dan menyayangi baik kepada teman maupun kepada guru. Berikutnya adalah melakukan
gotong royong pada kegiatan kerja bakti atau piket kelas, itu sudah sering dilakukan oleh anak-anak kami. Kemudian berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain, mengikuti musyawarah di kelas, menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas dan sarana belajar, dan menggunakan fasilitas dan sarana itu dengan baik. Kemudian melaporkan jika ada tindakan yang tercela, misalkan perundungan di sekolah. Kemudian tindakan-tindakan tercela yang lain. Kemudian berikutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu tadi implementasi UUD 1945 di SD Negeri 1 Pakis Baru. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak, dan tentunya SD Negeri 1 Pakis Baru selalu menerapkan bahwasanya ada doa sebelum belajar, doa sesudah belajar, ada piket kelas, dan tadi juga disebutkan bahwasanya ada gotong royong, dan tentunya harus menjaga nama baik sekolah dan juga saling menghormati bahwasanya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan satu lagi Bapak, bagaimana implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak, khususnya di SD Negeri 1 Pakis Baru sendiri Bapak? Implementasi konsep NKRI di SD Negeri 1 Pakis Baru, yaitu yang pertama itu adalah menerapkan pendidikan yang berkarakter. Apa maksudnya? Pendidikan karakter ini itu menjadi strategi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda sehingga mereka dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan moralitas bangsa. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat membentuk kepribadian generasi muda menjadi manusia yang baik di masa depan. Pendidikan Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional karena adanya beberapa penurunan moral di kalangan murid sekolah yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa contoh penurunan moral diantaranya adalah tidak sopan terhadap guru, adanya tawuran, dan ada beberapa tindakan asusila. Itu secara umum di Indonesia. Nah, guru di Indonesia, khususnya di SD kami, dituntut untuk mengajarkan karakter yang baik kepada murid dan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, melalui pendidikan karakter ini, murid akan belajar memilih perilaku yang baik dan memperkuat kesatuan bangsa. Jadi, yang dilakukan adalah guru melakukan contoh dulu agar ini bisa dijadikan teladan bagi siswa-siswa kami. Kemudian yang kedua, itu penanaman nilai pendidikan dalam konteks pluralitas. Maksudnya adalah pluralisme. Pluralisme itu apa? Pluralisme adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan, perbedaan dalam agama, perbedaan dalam kepercayaan, perbedaan dalam etnis, perbedaan budaya, dan perbedaan latar belakang sosial adalah sesuatu yang bernilai dan penting di dalam masyarakat. Jadi, seorang guru menanamkan pluralisme kepada anak-anak kami. Pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Demikianlah implementasi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di SD Negeri 1 Pakis Baru. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan mengenai penerapan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di SD Negeri 1 Pakis Baru, yang dimana tadi bahwasanya menjadi seorang siswa tidak boleh hanya pintar secara akademis, namun seorang siswa harus memiliki sebuah karakter yang dimana karakter tersebut akan membawa kita kepada kedepannya seperti apa. Dan tentunya menjadi seorang guru harus menjadi suri tauladan kepada siswa-siswinya, begitu ya Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya Bapak, dan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia saya tanya ini itu Bapak. Semoga Bapak sehat selalu ya Bapak, lancar rezekinya Bapak, dan semoga segala urusan Bapak dipermudah selalu. Terima kasih banyak ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Jaka Susilo SPD selaku salah satu pengampu mata pelajaran PPKN di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 1 Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Beliau ini sangat sabar sekali teman-teman. Saya dulu juga pernah menjadi muridnya pada saat SD teman-teman, dan beliau itu sangat telaten sekali terhadap bagaimana cara menuntun muridnya, bagaimana supaya muridnya itu lebih paham, dan tentunya dengan trik-trik yang beliau berikan teman-teman. Semoga beliau selalu diberi kesehatan ya teman-teman, dan semoga apa yang menjadi urusannya dipermudah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. But only if you listen.